Seaskam Malida. Di video ini, aku bakal jelasin dasar-dasar laporan keuangan dengan cara yang paling simpel. Kita bakal bahas apa itu balance sheet atau neraca, laporan laba rugi, analisis perbandingan, modal kerja bersih, rasio keuangan, sampai analisis SWOT. Jadi, kalau kamu masih pemula atau bahkan belum pernah belajar akuntansi, tenang aja. Ayo kita mulai pelan-pelan. Setelah tahu apa saja yang akan kita bahas, sekarang kita mulai dari dasar dulu, yaitu balance sheet atau neraca. Nah, neraca ini adalah fondasi dari semua laporan keuangan. Sederhananya, neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu waktu. Di neraca ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama, aset. Jenis semua yang dimiliki perusahaan, misalnya uang tunai, perlengkapan, mesin, persediaan barang, dan lain-lain. Yang kedua ada liabilitas atau utang. Nah, ini adalah semua kewajiban atau tanggungan yang harus dibayar oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada ekuitas, yaitu hak pemilik perusahaan setelah dikurangi oleh utang. Konsep paling penting di neraca adalah rumus aset sama dengan utang ditambah oleh ekuitas. Artinya, semua aset perusahaan berasal dari 2 sumber, dari utang atau dari modal pemilik. Kalau tadi kita sudah lihat posisi keuangan perusahaan lewat neraca, sekarang kita langsung ke laporan yang menunjukkan apakah perusahaan untung atau rugi, yaitu laporan laba rugi. Ini adalah laporan yang menunjukkan apakah perusahaan untung atau rugi dalam satu periode, misalnya sebulan atau bahkan setahun. Alurnya sederhana. Yang pertama, ada pendapatan atau uang yang didapat perusahaan dari menjual produk, lalu dikurangi harga pokok penjualan atau modal produksi. Hasilnya disebut laba kotor. Setelah itu, dikurangi lagi dengan beban operasional seperti gaji pegawai, listrik, transportasi, dan lainnya. Nah, hasil akhirnya adalah laba bersih. Jadi, laporan laba rugi membantu kita melihat apakah perusahaan sudah dikelola dengan efisien atau lebih banyak biaya yang perlu ditekankan. Setelah memahami cara membaca untung atau ruginya perusahaan, langkah selanjutnya adalah membandingkan kinerja dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut dengan analisis perbandingan. Analisis perbandingan adalah cara untuk melihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Caranya gampang. Kita bandingkan laporan keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Contohnya, kalau pendapatan naik dari misal 100 juta menjadi 120 juta, berarti ada peningkatan 20%. Kalau beban operasional turun, berarti perusahaan lebih efisien. Dan kalau laba bersih turun, berarti ada masalah yang perlu diperbaiki. Intinya, analisis perbandingan ini membantu kita melihat apakah tren perusahaan itu naik, turun, atau stabil. Kita sudah lihat perbandingan antara kedua periode. Sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ini kita sebut sebagai net working capital atau modal kerja bersih. Rumusnya, aset lancar dikurangi utang lancar. Aset lancar itu seperti kas piutang dan persediaan yang cepat berubah jadi uang. Utang lancar itu utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Kalau modal kerja bersih positif, artinya perusahaan aman karena bisa membayar kewajiban jangka pendek. Tapi kalau negatif, perusahaan bisa mengalami kesulitan keuangan. Kalau modal kerja sudah jelas, berikutnya kita perkuat analisisnya dengan beberapa rasio keuangan sederhana. Rasio ini membantu kita membaca kesehatan perusahaan dengan cepat. Kita ambil yang paling sederhana dan sering dipakai, yaitu yang pertama ada current ratio, yaitu rumusnya aset lancar dibagi utang lancar. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus karena perusahaan mampu membayar utang dekat. Dan yang kedua ada net profit margin, rumusnya laba bersih dibagi pendapatan. Ini menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap penjualan. Yang ketiga ada debt to equity ratio, yaitu rumusnya total utang dibagi ekuitas. Semakin rendahnya angka, semakin aman. Karena apa? Karena perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang. Dengan rasio-rasio ini,
kita bisa cepat melihat kondisi perusahaan tanpa harus membaca laporan panjang. Setelah melihat angka-angkanya, kita juga perlu menilai perusahaan dari sisi strategis. Disinilah kita menggunakan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Ini adalah cara untuk menilai kondisi perusahaan dari sisi eksternal maupun internal. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu apa saja hal positif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu kesempatan dari luar yang bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu hal-hal dari luar yang bisa membahayakan perusahaan. SWOT ini biasanya digunakan untuk membuat strategi perusahaan agar bisa bertahan dan berkembang. Jadi, itu semua gambaran lengkap tentang laporan keuangan dasar. Oke, tadi itu penjelasan singkat mengenai neraca, laporan laba rugi, analisis perbandingan, modal kerja bersih, rasio keuangan, dan analisis SWOT dengan cara yang sederhana. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami dasar-dasar laporan keuangan. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.